Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai dengan yang nanti terbacakan saja ya. Kita mulai aja. Oke, kayaknya kamu dengan seseorang sudah berpisah di sini dan masih ada seseorang ini masih menganggap kamu adalah the one baginya. Kalian punya jarak yang cukup jauh, bahkan dipisahkan oleh perairan di sini. Kalau aku lihat ya, dia masih menganggap kamu satu-satunya loh di hati dia. Ya, dia masih cinta banget loh sama kamu di sini. Oke, bahkan di sini you deserve love. Kamu pantas untuk dia cintai. Kenapa? Karena mungkin selama ini kamu tuh yang sering berjuang, ya kamu tuh yang selalu tulus sama dia, ya walaupun kamu sering dicuekin sama dia mungkin ya, kamu tetap sabar menunggu dia, tetap tulus sama dia, selalu mensupport, selalu membantu sehingga dia pantas untuk sehingga kamu pantas untuk dia mendapatkan cinta dia kayak gitu ya. Sehingga di sini aku lihat dia luluh hatinya kok ya, dia cinta banget, bahkan di sini dia bucin sama kamu aku lihat di sini ya. Karena dengan ketulusan kamu, dengan kesabarannya kamu terhadap dia, selalu ada untuk dia, kamu itu selalu memberikan dia vibes yang positif ya. Apalagi kan kamu ini orangnya positif terus ya, orangnya selalu berpikir positif, vibes kamu juga positif, terus itu juga kamu itu orangnya selalu bahagia ya, kamu selalu bahagia. Itulah yang membuat dia di sini merasa tertarik sama kamu ya. Ada ketertarikan yang kuat di sini, ada attraction, entah mungkin bukan hanya sekedar ketulusan ya, kamu mungkin juga cantik, kamu mungkin baik hati. Pokoknya kamu itu membuat dia merasa tertarik banget ya. Bahkan dulu yang tadinya dia ini hanya memegang satu prinsip aja dalam hidup dia, tapi sejak bertemu dengan kamu, sejak kenal dengan kamu, sekarang dia itu sudah mulai membuka pola pikir dia, membuka wawasan dia, gak hanya pada satu prinsip saja gitu ya. Jadi dia bisa bertoleransi, bisa lebih lemah lembut, gak keras lagi, kayak gitu deh ya. Akhirnya benteng pertahanan dia yang wah setebal apa tuh tembok Cina itu bisa bisa runtuh gitu ya karena kamu gitu. Kalau aku lihat di sini dia memang sayang sama kamu, cinta banget, bahkan menganggap kamu the one bagi dia. Gimana coba? Ya, aku lihat di sini dia merasa bersalah sama kamu ya. I'm sorry, I cannot be what you need me to be gitu. Jadi maafkan aku tidak bisa menjadi apa yang kamu inginkan. Jadi selama ini ya mungkin kamu banyak harapan ke dia, kamu mengharapkan perhatian dari dia, kamu berharap kamu dengan dia punya hubungan yang langgeng, kamu berharap dia bisa selalu ada untuk dia, kamu berharap banyaklah harapan kamu, tapi ternyata tidak bisa sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu ya. Jadi ada rasa bersalah, rasa malu sama kamu, rasa nggak enak sama kamu ya karena ekspektasi-ekspektasi kamu tidak sesuai dengan apa yang realnya terjadi dari dia kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia ngerasa kayak malu, malu sama kamu, merasa kayak apa ya, kayak nggak pantas seperti itu. You are always on my mind, kata dia. Kamu selalu ada di pikiranku, kata dia gitu. Jadi nggak bisa ya. Udah di sini dia menganggap kamu the one di hati dia,
Terus juga di pikiran dia tuh kamu selalu terngiang-ngiang gitu loh. Ya, kamu selalu menghantui pikiran dan hati dia. Jadi dia tuh nggak tenang, dia selalu apa namanya tuh? Selalu kepikiran kamu terus intinya seperti itu ya. I want to react out uh, but don't know how. Dia sebenarnya ingin menghubungi kamu, react ya, ingin menghubungi kamu, tapi nggak tahu caranya. Mungkin sekarang sudah ada pemblokiran dari kamu, karena sekarang kan sudah berpisah ya. Sudah berpisah, mungkin sudah ada pemblokiran dari kamu, mungkin kamu sudah berganti nomor, atau ya di media sosial kamu sudah memblok dia sehingga dia sudah tidak bisa lagi melihat media sosial kamu, atau sudah tidak bisa menghubungi kamu, mendm kamu atau bagaimana gitu ya. Jadi dia nggak tahu harus gimana untuk menghubungi kamu. Dia sebenarnya pengen banget menghubungi kamu. I don't want to be toxic anymore. Dia nggak mau lagi deh jadi toxic di hubungan ini gitu, karena dia tahu selama ini dia telah menghadirkan pihak ketiga. Di sini ada third party ya. Jadi mungkin gak hanya third partinya, mungkin yaitu kamu yang selalu berjuang, dia cuek. Kamu berharap ini terhadap dia, dia tidak bisa melakukan apa yang kamu mau, tidak bisa menjadi apa yang kamu mau, sehingga dia sadar diri selama ini yang toksik di hubungan ini tuh aku gitu ya. Dia sadar diri, dia tahu itu. Dan kenapa dia ingin menghubungi kamu, dia ingin menunjukkan, dia ingin bilang ke kamu bahwa aku nggak mau lagi deh kayak dulu lagi gitu, menghadirkan pihak ketiga, atau jadi orang yang terlalu cuek sama kamu, orang yang manipulatif, pura-pura nggak sayang, pura-pura nggak butuh kamu, pura-pura nggak cinta gitu. Intinya dia nggak mau lagi toksik seperti yang dulu gitu ya. Dia ingin punya hubungan yang sehat dengan kamu, dia pengen menjadi orang yang sehat dengan kamu seperti itu ya. Terus, we are meant to be together. I will wait as long as it takes for a shot with you. Oh, kita ditakdirkan untuk bersama, kata dia ya. Aku akan menunggu kamu untuk bisa berfoto bersama. Maksudnya itu foto, mungkin foto pernikahan gitu ya. Jadi dia merasa bahwa kamu ditakdirkan untukku kok gitu. Pasti kita akan bersama kembali. Jadi masih ada rasa pede dia ya, bahwa kalian pasti bisa bersama lagi kok. Jadi masih ada niatan dari dia untuk kembali sama kamu, untuk menjalin hubungan yang langgeng dengan kamu ke depannya gitu. Karena dia memang menginginkan kamu di masa depan. Dan dia akan menunggu sampai kamu mau membuka hati lagi untuk dia, sampai kamu mau memaafkan dia, sampai kamu mau menerima dia lagi. Karena di sini dia sangat menunggu adanya foto kalian berdua nanti terpajang di dinding seperti itu ya. Maksudnya pernikahan, foto pernikahan seperti itu ya. Tuh ya, di sini I let people manipulate me into ghosting you, kata dia. Jadi aku mempersilahkan atau membiarkan atau membolehkan orang atau seseorang memanipulasiku untuk membuat aku pergi dari kamu, ghosting ya. Jadi ada pihak ketiga yang memanipulasi dia, yang membuat dia apa sih namanya, menyabotase ya, menyabotase, mempengaruhi dia agar dia tidak bersama kamu. Ada seseorang, nah ini third party ini ya. Third party ini bisa jadi memang pasangan lain, bisa juga orang tua, bisa jadi teman, bisa jadi keluarga, atau siapalah ya, nggak harus plek keteplek si pasangan lain ya, bisa juga teman, keluarga, orang tua atau siapa. Intinya dia membiarkan seseorang di sini mempengaruhi dia agar dia tidak bisa bersama kamu atau dia pergi dari kamu ya. Dari pihak ketiga inilah yang membuat hubungan kalian itu tidak bisa bersama. Ada pihak ketiga yang menghalangi hubungan kalian untuk tidak bersama seperti itu. Nah,
Sekarang dia itu nggak bisa melakukan apapun, dia tidak bisa untuk mengejar kamu kalau untuk sekarang, ya. Memang orangnya juga gampang lari-larian nih orang, ya. Dia kalau udah ada masalah tuh suka lari gitu. Nah, memang ini chaser dia tuh. Sehingga ketika keadaannya sekarang rumit, keadaannya sekarang berantakan ya, ya dia nggak bisa ngelakuin apapun. Mental kerupuk nih orang kalau aku lihat ya. Atau memang ya kondisi keadaannya tidak memungkinkan. Kita lihat lagi di sini. Ada hal-hal yang tidak terduga dari dia terjadi di hubungan ini. Ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan rencana dia, ya. Jadi ada hal-hal yang tidak terduga di luar ekspektasi dia, di luar rencana dia yang tiba-tiba terjadi. Mungkin inilah yang membuat dia akhirnya stuck, ya, tidak datang ke kamu atau belum bisa untuk memperjuangkan kamu atau belum bisa untuk mengejar kamu. Seperti itu, ya. Kalau aku lihat di sini. Terus itu juga aku lihat di sini ada reflection ya. Berada jauh dari kamu telah memungkinkan dia untuk mendapatkan banyak kejelasan. Ya, jadi dulu mungkin dia egois, dulu dia dimanipulasi oleh orang lain, dulu dia narsis ya. Selalu merasa benar, selalu merasa oke. Tapi setelah dia kenal kamu dan kemudian berpisah dengan kamu, di sini dia akhirnya tersadar, oh ternyata pihak ketiga itulah yang mempengaruhi dia agar dia berpisah dengan kamu. Ternyata kamu tidak seburuk itu. Ternyata kamu tidak sejahat yang apa yang dia pikirkan. Apa yang orang ketiga itu bilangin, apa yang orang tiga itu pengaruhi ke dia gitu ya. Intinya di sini banyak kejelasan yang telah dia dapatkan setelah dia berpisah dengan kamu. Akhirnya tersadar, tertampar dia dengan keadaan. Ya, ya tapi gimana? Udah berpisah saat ini. Dan saat ini tuh dia ada understanding ya, dia sudah memahami karena dia sudah melihat dari sudut pandang cerita hidupmu. Ya, kamu itu ternyata enggak seburuk itu, kamu bukan orang yang manipulatif, kamu bukan orang yang jahat, kamu bukan orang yang toksik. Banyak cerita, bahkan sampai sekarang dia masih sering stalkingin kamu, dia masih cari-cari tahu tentang kamu, kabar kamu, keadaan kamu di sini ya. Sehingga semakin jelaslah kenyataannya ya. Kamu tidak seburuk itu dari apa yang orang-orang itu pernah bilang tentang kamu ke dia gitu ya. Jadi kalau aku lihat, ya dia akhirnya tersadar. Kamu orang yang baik, kamu orang yang terbaik bahkan. Terus itu juga dari cerita-ceritamu sekarang, dia akhirnya tersadar bahwa mungkin sekarang kamu sudah bahagia karena di sini ada time. Time ini dia takut dia sudah terlambat untuk datang ke kamu atau mengambil keputusan ke arah kamu. Ya, saya khawatir sudah terlambat untuk mengambil tindakan ke arah kamu. Kenapa? Ya mungkin kamu sudah bahagia dengan dirimu sendiri, kamu sudah masa bodoh dengan dia, kamu sudah tidak peduli dengan dia. Kamu sudah bisa melakukan hal-hal yang ingin kamu lakukan selama ini tanpa harus bergantung ke dia. Seperti itu. Sehingga saat ini tuh dia ngerasa bersalah banget sama kamu. Kenapa baru sekarang semuanya dia baru sadar gitu. Kenapa baru sekarang dia tersadarkan. Kenapa setelah semuanya sudah hancur, semuanya sudah berpisah, kamu sudah tidak mau lagi dengan dia, kenapa dia baru tahu. Ada rasa penyesalan dari dia gitu ya. Kalau aku lihat di sini dia merasa khawatir banget bahwa kamu sudah tidak bisa menerima dia lagi seperti itu karena dia merasa kayak sudah terlambat gitu ya, karena sudah banyak yang dia lakukan ke kamu, kesalahan-kesalahan menyakiti kamu sudah berulang kali, sudah banyak, bahkan mungkin menurut dia itu ya kalau dia jadi kamu mungkin dia pun nggak bisa memaafkan kelakuannya selama ini terhadap kamu gitu ya. Ya, jadi dia berpikir seperti itu. Ini kayaknya sudah terlambat. Bagaimana ini? Gitu. Apalagi di sini ada that, ya. Dia tahu bahwa hati dia, inginnya dia, maunya dia itu tidak adanya perubahan dalam hubungan kalian. Maksudnya kalian tidak berubah menjadi mantan, kalian tidak berubah menjadi seseorang yang asing lagi gitu loh ya. Tapi dia tahu bahwa kalau misalkan dia mau kembali lagi dengan kamu, maka dia harus berubah secara signifikan. Itu ya, dia harus berubah dari tindakan-tindakan yang toksik yang selama ini dia lakukan. Dia harus meninggalkan itu semua dan harus berubah menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang punya
sikap, tindakan, perilaku yang sehat seperti itu. Seharusnya seperti itu. Karena di sini memang ada dorongan. Jadi seperti kayak dikasih tahu loh sama Tuhan, "Hey, kalau kamu mau sama dia kembali," gitu ya. Maka dia gimana sih dia? Jika kamu si B, jika kamu si B, dia si A ya. Jika si A mau kembali ke si B, maka si A harus berubah. Kamu sudah tahu ya bahwa si B itu udah terlanjur sakit hati banget, terluka banget akibat kelakuan kamu, akibat perbuatan kamu selama ini yang semena-mena, yang tidak percaya pada dia, bahkan menghadirkan pihak ketiga, melukai dia, mengkhianati dia. Kamu sadar itu kan? Maka si A harus mau berubah secara signifikan kalau mau kembali dengan B, agar hubungan ini tidak selalu berulang. Maksudnya situasi dalam hubungan ini tidak selalu berulang, ngedatengin lagi pihak ketiga, terpengaruh lagi dengan pihak ketiga, putus nyambung, on off lagi. No, Tuhan tidak akan mengizinkan dia ada di sisi kamu untuk selamanya jika dia tidak berubah. Seperti itu ya, karena ini ada death. Tuhan menginginkan kalau dia memang benar-benar mau mendapatkan kamu, dia harus menjadi orang yang sehat, gitu loh. Ya, punya perilaku yang sehat, punya sikap yang sehat, tindakan yang sehat, pola pikir yang sehat gitu. Ya. Jadi kamu itu kayak dilindungi oleh Tuhan bahwa kamu itu orang yang baik, maka kamu harus mendapatkan seseorang yang baik pula. Gitu. Kalau kamu bukan orang yang baik, kalau kamu bukan orang yang baik, maka ya kamu wajar pantas mendapatkan dia, tapi kamu orang yang baik, tidak pantas untuk mendapatkan dia seseorang yang toksik. Sehingga kalau aku lihat dia itu sempat mengisolasi diri atau menutup diri dari orang-orang yang selama ini pernah menghasut dia, yang memberikan hubungan yang toksik, ya orang-orang yang nggak bagus lah untuk kehidupan dia gitu ya. Dia sempat menutup diri, bahkan juga menutup diri juga dari kamu karena ada rasa bersalah dari dia. Ini Four of Cups-nya reverse, jadi ada rasa bersalah, ada rasa malu. Sehingga saat itu dia sempat menutup diri dari semuanya untuk mengevaluasi, untuk menenangkan diri, untuk menghilangkan kekhawatiran, kecemasan, rasa bersalah, dan cari solusi gimana untuk memperbaiki keadaan dan situasinya. Nah, kemudian setelah dia sadar, setelah dia mendapatkan refleksi dari keadaan dia, dari pengisolasian diri dia ini, maka kalau aku lihat dia akan mengakhiri semua hubungan-hubungan yang toksik, kemudian dia akan kembali mengikuti apa mau hati dia. Hati dia siapa yang dia mau? Kamu di situ. Ya, this could be the one, kata dia. Kamu adalah satu-satunya di hati dia. Jadi dia akan mengikuti hatinya ke kamu lagi, dia akan datang lagi ke kamu untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Untuk membuat hubungan kalian bahagia, termotivasi, seperti itu ya. Intinya di sini ya, dia ingin memperbaiki hubungan kamu lagi dengan dia. Dia ingin membuat hubungan ini termotivasi, bahagia, bahkan ingin memberikan banyak kejutan dengan kamu dan membuat hubungan ini berhasil. Hubungan ini langgeng, hubungan ini sukses ke pernikahan. Ya kalau kalian sudah menikah ya berarti apa? Pengen punya anak atau lebih kuat lagi lah ya hubungannya. Tapi kalau aku lihat memang nggak cepet ya, memang nggak cepet dia akan satset gitu untuk datang lagi ke kamu memperbaiki hubungan dengan kamu. Enggak, karena di sini masih ada demun, masih ada rasa bersalah, masih ada rasa nggak enak, masih ada rasa penyesalan sama kamu karena ada juga gini, kalau dilihat secara kasat mata ya dari luar mungkin orang-orang berpikir hubungan kamu dengan dia itu sebenarnya nggak ada masalah apa-apa, kayaknya ya bagus-bagus aja gitu. Tapi sebenarnya secara internal ini banyak sekali adanya ketidaksepakatan, banyak sekali konflik, banyak sekali masalah ya yang memang itu cuman kalian berdua aja yang tahu. Terutama di sini kalau aku lihat juga komunikasi kalian yang buruk banget, jarang banget mungkin ada komunikasi, atau ya kalau misalkan ada komunikasi juga ngebahasnya sesuatu yang nggak penting kayak gitu. Sehingga di sini tuh dia sadar hubungan ini tuh sebenarnya udah hancur, udah rusak, udah retak gitu ya.
Ya, jadi harus diperbaiki seperti itu. Nah, tapi kalau aku lihat di sini dia bukannya mengakhiri hubungan ini, tapi dia ingin coba untuk mengisolasi diri, analisa apa apa kebutuhan dari hubungan ini, apa yang perlu diobati, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diambil kesimpulannya. Karena memang di sini kalau aku lihat ada demun, berarti ada ketidakjujuran, entah ini dari sisi kamu atau dari sisi dia. Kalau ini dari sisi dia, berarti dia harus paham dulu apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu. Kemudian haruskah ini dia utarakan, dijelaskan seperti itu. Jadi kayak dia nggak cepet-cepet untuk mengambil kesimpulan atau nggak cepet-cepet dalam mengambil suatu keputusan. Dia harus analisa dulu. Ini yang baik gimana, ini yang buruk harus digimanain, kayak gitu ya. Untuk solusinya gimana, kayak gitu ya. Jadi dia seiring berjalannya waktu sambil menganalisa keadaan, sambil menganalisa semua yang telah terjadi, kemudian cari solusinya yang terbaik gimana agar kalian tetap bisa bersama. Toh di sini pun ada Six of Pentacles di mana dia tuh ingin adanya hubungan yang take and give, nggak cuma dia yang selalu kamu beri tapi dia tidak pernah memberi. Karena kalau aku lihat kan di sini banyak kesalahpahaman dari kalian ya. Terus itu juga dia ini toksik kan. Jadi mungkin selama ini dia tidak pernah menghargai kamu, tidak pernah memperhatikan kamu. Tapi sedangkan kamu orang yang tulus, kamu yang selalu memperhatikan dia, selalu memberi dia. Nah selama ini mungkin dia tidak pernah memberi kamu. Makanya di sini dia ingin adanya take and give yang seimbang, yang setara. Kalau kamu memberi maka dia juga akan memberi. Kalau kamu menerima maka dia juga akan menerima. Seperti itu loh. Karena di sini dia sudah sadar, dia itu sudah menemukan pasangan yang sangat baik hatinya, yang sangat perhatian, yang sangat mendukung dia, yang sangat baik, yang selalu apa ya, mensupport dia. Jadi nggak pantas untuk disia-siakan nih. You deserve love. Kamu itu pantas untuk dia cintai. Kenapa? Karena kamu itu sosok yang sangat baik di sini. Kamu sosok seseorang yang sangat apa ya, selalu memotivasi. Aduh, nggak tahu nih, aku pengen nangis rasanya baca ini. Ya, ya mungkin terlalu sakit kamu ya diperlakukan oleh dia gitu. Jadi sampai aku terharu ngebaca ini. Sampai aduh lulus dada deh kalau ngeliat ini bacaan ya. Kayak ya pun kamu kayak disia-siakan banget gitu loh. Kenapa sih dia itu nggak sadar-sadar atas kebaikan kamu? Gitulah ya. Kalau orang baik tuh kadang eh, lebih banyak disakiti orang gitu loh. Padahal dia udah baik loh, gitu. Dan dia tulus loh, dia tanpa pamrih loh. Tapi herannya kenapa orang baik itu selalu digituin ya? Itu mungkin ya agar Tuhan menginginkan kebaikan dari seseorang itu konsisten, nggak cuma di awal doang. Gitu ya, jadi kamu itu bak permata di dalam lumpur gitu loh ya. Jadi mau gimana pun kamu harus tetap bersinar walaupun dalam keadaan yang sebobrok itu, setoksik itu. Ya, jadi dia tuh merasa wah beruntung banget. Ya, sekarang tuh dia sudah sadar, dia beruntung banget sudah memiliki sosok pasangan yang seperti kamu. Tapi sayangnya dia sudah menyia-nyiakan gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada penyesalan, dia ingin memperbaharui lagi hubungan di antara kalian. Dan untuk saat ini, karena mungkin masih ada ego kali ya, masih ada ego sehingga dia masih mencoba untuk mengulang situasi yang sama seperti dulu. Gini, jadi kalau misalkan dia tahu bahwa dia bersalah atau dia merasa tidak nyaman dalam hubungan ini, maka dia akan menggunakan permainan pikiran, di mana dia seolah-olah berlaku bahwa dia tidak butuh kamu, tidak cinta kamu, tidak sayang dengan kamu, tidak memperhatikan kamu. Padahal sesungguhnya si dia ini sayang banget, dia ini butuh kamu banget, dia ini cinta banget. Jadi kayak menggunakan kemanipulatifannya untuk dia apa ya, agar dia itu dikejar-kejar oleh kamu. Tapi nampaknya di sini kayaknya gagal ya kelakuan apa taktik dia yang sama seperti dulu ini. Justru malah kayaknya kamu bahas masa bodoh sekarang. Intinya kegunaan dia sekarang kegunaan apa yang dia gunakan sekarang ini itu untuk membuat kamu paranoid agar kamu takut kehilangan dia, agar kamu takut bahwa dia tidak butuh kamu lagi gitu ya, agar kamu kepikiran, agar kamu cemburu gitu ya, agar kamu ya paranoid lah ya. Nah,
Tapi justru malah akibat dari tindakan dia yang seperti ini malah membuat hubungan kalian semakin berantakan, hubungan kalian semakin hancur. Bukannya kamu paranoid kecarian dia, tapi justru malah dia membuat hubungan ini semakin berantakan. Akhirnya kamu dengan dia sama-sama saling menarik diri, sama-sama saling tidak peduli. Dia pura-pura tidak peduli, tapi kamu malah beneran gak pedulinya, kayak gitu. Itu yang akhirnya dia dapatkan. Nah, dalam perpisahan kalian saat ini ada Six of Cups yang menandakan bahwa dia ternyata benar-benar nggak bisa ngelupain kamu. Dia selalu bernostalgia, dia selalu menghalukan kamu. Andai kamu sekarang masih sama aku, mungkin aku bisa memperbaiki yang ini, yang ini, yang ini. Terus mungkin hubungan kita kalau langgeng-langgeng aja, mungkin kita bisa ya cepet-cepet nikah di bulan sekian, di tanggal sekian. Kita pasti bahagia banget dengan pakaian seperti ini, dengan pesta yang seperti ini, dengan keluarga yang seperti ini, gitu ya. Dia selalu menghalukan kamu di masa depan, gitu ya. Sampai sekarang dia masih sering bernostalgia, mikirin dulu kita pernah ke tempat ini, dulu kita pernah ngebahas ini, ih bahagia banget ya dulu kita sampai ketawanya lepas banget, sampai ya apa ya, pokoknya leluasa bebas gitu untuk mengutarakan segala sesuatunya. Kita happy. Dia sering bernostalgiain tentang kamu. Jadi nggak bisa ngelupain kamu. Jadi kamu itu masih menghantui pikiran dia sampai detik ini, sampai saat ini. Ya. Terus itu kalau aku lihat di sini dari selalu bernostalgia, semakin timbul perasaan rindu, kangen, kasih sayang, cinta ke kamu. Dan akhirnya kalau aku lihat di sini, entah dia sekarang masih bersama pihak ketiga, ya ada pasangan lain ataupun tidak, dia pokoknya ingin mengakhiri hubungan yang toksik dengan orang-orang itu, kemudian dia akan kembali lagi dengan kamu. Walaupun nanti ke depannya dia nggak tahu akan seperti apa. Ya mau kamu terima lagi atau enggak, itu pun dia nggak tahu. Atau mungkin ke depannya dia akan menemukan masalah-masalah lagi atau tidak, intinya dia pengen kembali lagi aja dengan kamu. Seperti itu. Ya, karena itu sekarang tuh dia ingin mengikuti apa yang hati dia inginkan. Dia nggak mau lagi mendengarkan omongan-omongan orang yang manipulatif itu, yang memanipulasi dia agar berpisah dengan kamu. Toh akhirnya rusak semuanya, akhirnya hancur semuanya gitu setelah dia dimanipulasi oleh orang-orang itu, pihak-pihak ketiga itu. Jadi kalau aku rasa dia akan datang lagi ke kamu. Cuman memang nggak dalam waktu singkat ya, kayaknya sih nggak bakalan dalam waktu dekat banget kayak sehari 2 hari atau hari ini, enggak. Karena ini kartu Six of Cup-nya juga ada di kartu ke-6, berarti ini ada potensi. Jadi tergantung dari energi dianya nantinya mau datangnya cepat-cepat atau enggak gitu ya. Oke, bisa juga cepat, bisa juga enggak, tergantung dari energi dianya. Ya, dan kesiapan kemantapan diri dia, keyakinan hati dia gitu ya, dan ketidaktahanan dia lama-lama jauh dari kamu. Oke. Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiak di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Scorpio, ya. Kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan yang untuk kalian. Alfabetnya di sini ada W, ada Q, ada L, O, I, D, Z, K, E, X, S, A, U, R, F, V, M, J, H, B, G, N, C, P, Y, dan T. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.